Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, insyaallah saya akan mencoba mendemokan tentang aplikasi Autobel atau dengan sebutan lain mading elektronik. Mading elektronik ini fungsinya adalah untuk menginformasikan jadwal sholat, kajian, dan gambar motivasi, juga kata hikmah yang menginspirasi para jemaah dan mengingatkan waktu sholat dan juga iqomah. Baik, untuk pertama kali menggunakan aplikasi ini adalah kita harus melakukan pengaturan aplikasi. Di sini ada beberapa tab, ada beranda, ada jadwal, alarm sholat, kemudian ada pengaturan slide, pengaturan aplikasi, pengaturan jumatan, dan informasi. Yang paling pertama, kita lakukan pengaturan aplikasi terlebih dahulu. Di dalam menu atau tab pengaturan aplikasi ini terdiri dari pengaturan iqomah settings, yaitu mengatur waktu iqomah, jarak antara selesai azan untuk iqomah berapa menit, seperti yang kita temukan di masjid-masjid yang sudah dipasangkan peraturan disiplin waktu seperti ini. Ada menu interval iqomah, yaitu berapa detik kalau 5 menit dikali 60 kali 5 berapa detik. Di sini saya asumsikan 300 detik, yaitu berarti 50 60 dikali 5 yaitu 305 menit sebanyak 300 detik. Kemudian path di sini adalah bunyi beep atau sound, informasi menandakan iqomah segera dilakukan. Kemudian ada judul pemberitahuan, ketika waktu iqomah ini habis maka akan muncul informasi mari kita sholat. Lalu pesan pemberitahuannya luruskan dan rapatkan saf. Ini bisa custom. Jika sudah, kita klik simpan. Kemudian ada menu running text setting, yaitu pengaturan teks berjalan. Maksudnya adalah ini adalah informasi yang akan dimunculkan di dalam layar slideshow, seperti informasi kajian di masjid, seperti sampelnya seperti ini. Kajian hari ini Kamis 12 November 2015, kajian Ma'rifatullah bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, waktu ba'da isya di Masjid Darut Tauhid. Ini hanya sampel. Jika sudah, kita klik simpan. Adapun speed interval adalah percepatan atau berjalannya waktu running text-nya. Semakin kecil dia akan semakin cepat. 33 adalah jumlah speed interval yang sedang. Kemudian ada change profile, ganti profil, nama instansi, deskripsi, dan alamat. Fungsinya seperti di sini, Darut Tauhid, zikir, fikir, ikhtiar, dan alamat. Seperti itu. Di sini kita dapat melakukan pengaturannya. Sebelum melakukan pengaturan di sini, kita klik edit terlebih dahulu agar dapat merubah teks di sini. Jika sudah, kita klik simpan. Kemudian kita atur slide image setting, pengaturan set gambar, yaitu jumlah gambar yang akan ditampilkan berapa. Di sini di aplikasi ini dibatasi 1 sampai 10 gambar saja. Kemudian slide interval per slide-nya berapa detik, pergantian gambarnya slide-nya yaitu 5 detik di sini. Jika sudah, kita klik simpan. Kemudian ada lagi catatan hikmah, pengaturan teks hikmah, seperti inspirasi apa dari DKM atau dari kiai setempat atau ulama setempat yang sekiranya dapat bermanfaat dan menginspirasi para jemaah. Kita dapat melakukan inputnya di sini, lalu kita klik simpan. Kemudian setelah pengaturan aplikasi ini dilakukan,
Maka berikutnya adalah pengaturan jadwal alarm sholat. Di sini ada sholat, maaf di sini belum dirubah sholat imsak. Maksudnya adalah waktu imsak, kemudian sholat subuh, waktu syuruk, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Kita tentukan waktunya, jamnya jam berapa waktu imsak, kemudian kita browse di sini bunyi beepnya atau alarm menandakan imsaknya apa. Jika sudah, kalau mau dites di sini bisa klik play, kemudian simpan. Adapun untuk sholat subuh, waktu syuruk, sholat zuhur, asar, dan maghrib dan isya, pengaturannya sama. Seperti di sini waktu syuruk belum ditentukan, kita coba tentukan 0523 untuk daerah Bekasi, kemudian kita browse. Nah, di sini sudah ada sampel sistemnya MP3. Saya klik open lalu klik simpan. Maka di sini akan terupdate. Nah, jika sudah diinstal, jika sudah diatur alarm dan aplikasinya, berikutnya kita pengaturan Jumatan. Seperti apa pengaturan Jumatan ini? Yaitu mengisi imam atau menentukan imam di bulan sekarang. Yaitu ada minggu ke-1, 2, 3, 4. Siapa saja imamnya? Ini bisa langsung kita tentukan dalam waktu 1 bulan. Untuk yang pertama kita pilih nomor 1 di minggu pertama, mulainya tanggal berapa? Kita asumsikan tanggal 20. Jamnya jam berapa? Kita isikan. Lalu imamnya siapa? Khatibnya siapa? Muazzinnya siapa? Jika sudah, kita klik simpan. Kalau sudah diklik simpan, maka minggu kedua, ketiga, keempat, tanggal ini sudah otomatis mengikuti nextnya. Seperti di sini belum kita atur tanggal 2-nya langsung ke tanggal 27. Dan ketika kita pilih tanggal 3, maka menjadi di Jumat berikutnya, dan seterusnya seperti itu. Jamnya saja kita rubah, kita sesuaikan. Kalau sudah, kita klik simpan. Apabila sudah diatur semua, maka kita aktifkan di sini auto run mode, kita nyalakan, yaitu fungsinya digunakan untuk membuat aplikasi berjalan secara otomatis ketika Windows mulai dijalankan. Jadi apabila komputer atau CPU atau laptopnya mati, kemudian dihidupkan otomatis aplikasi ini agar running, maka kita klik di sini auto run mode sehingga warnanya menjadi biru. Kemudian ada mode aplikasi auto start mode. Mode ini digunakan untuk menyalakan alarm secara otomatis ketika aplikasi AutoBell sudah berjalan. Kita klik nyalakan, kemudian auto slide image mode. Mode ini digunakan untuk menjalankan slide image secara otomatis tanpa mengklik tombol next atau back pada slider. Jadi di sini untuk mengaktifkan image-image yang kita atur di sini. Kita klik di sini, kemudian on atau off alarm, yaitu menjalankan alarm sholat dengan jam yang sudah ditentukan. Setelah kita melakukan pengaturan alarm agar nyala, kita klik on. Maka seperti ini. Jika sudah, kita mengatur pengaturan slide. Kita tentukan gambarnya, gambar satu apa. Di sini kita dapat melakukan pencarian gambarnya. Silakan tentukan image apa saja yang akan ditampilkan di dalam slide. Di sini contoh 1 sampai 10. Yang kedua sudah saya tentukan seperti ini gambarnya. Yang ketiga pun seperti ini. Keempat, kemudian kelima, kemudian keenam, 7, 8 ini saya sampel dengan produk Al-Qiblah. Kemudian 9 juga sama, produk Al-Qiblah. Dan yang ke-10 adalah feeder saya sendiri. Jika sudah, kita klik simpan. Untuk mengaktifkannya, kita klik full screen mode. Maka apabila diklik full screen mode ini, slideshow akan muncul seperti ini. Di sini dapat kita lihat teks berjalan adalah yang kita tentukan, yaitu running text yang tadi kita tentukan. Alarm sholat muncul semua di sini. Ini jam dan tanggal, hari, tahun, sekarang.
Di sini adalah hikmah inspirasi yang tadi ditentukan, menjadi tangguh bila berlatih dengan beragam kepahitan, menjadi lemah bila terbuai dengan kenyamanan adim. Kemudian info Jumatan di sini imamnya yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnastia, khatibnya Ustadz Abdul Wahab LC, muazin Ustadz Ahmad. Waktunya Jumat 20 November 2015. Nah, bagaimana jika sekarang tanggalnya sudah melewati dari tanggal 20, maka akan otomatis imam, khatib, muazin waktu berubah menjadi imam-imam, khatib, muazin waktu yang kita tentukan sebelumnya di sini. Pengaturan imam, pengaturan Jumatan, nah di sini yang sudah kita tentukan. Kembali lagi di sini dan seterusnya sampai 4 minggu, yaitu 1 bulan. Untuk minimize di sini, kita klik di sini, minimize, kembali ke lembar kerja atau ruang monitoring. Kalau kita asumsikan dengan lingkungan nyata, ini adalah ruang monitoring di masjid. Kita kembali ke full screen mode, kita coba perhatikan, kita coba cari kira-kira apa yang dapat kita evaluasi dari tampilan ini. Untuk informasi, aplikasi ini akan digunakan di Banjarmasin, Surabaya, dan satu lagi saya lupa. Aplikasi yang memesan aplikasi ini adalah seorang pengusaha yang di setiap cabangnya itu didirikan masjid, yang karena mungkin entah apa husnuzon saja, alarmnya itu di sini fungsinya adalah azan dengan melalui aplikasi ini. Mungkin masih dalam tahap manajemen masjid dan lain-lain. Kita husnuzon, mudah-mudahan dengan adanya aplikasi ini dapat menggugah para jamaah dan pengusahanya, dan tentunya diri kita sendiri. Dan yang informasi ditampilkan di sini adalah running text, waktu sholat, jam sekarang, petugas Jumat, kata hikmah, nama masjid dan alamat, kemudian gambar. Untuk video tidak ditentukan atau tidak diarahkan dulu instruksinya dalam aplikasi kali ini. Baik, dirasa cukup untuk demo atau presentasi aplikasi alarm, atau yang insya Allah akan kita beri nama Mading Elektronik bersama Pak Haji Daud. Ini dinamakan Mading Elektronik. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan Allah ridhoi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf penyampaiannya melalui video ini diharapkan bisa lebih langsung dipahami. Karena kalau dari aplikasinya bisa saja saya kirim kan, tetapi kayaknya perlu bimbingan juga dalam penggunaannya. Jadi mudah-mudahan ini cukup. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.